Salam, memperkenalkan nama saya Marsi Suraneng Siriwu, NIM 102-2022 0081, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, kelas B semester 1. Di sini saya akan membahas bab 2 konsep dasar pendidikan anak usia dini. A. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Adapun dasar pendidikan Indonesia secara yuridisi formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 27 MPRS tahun 1966 bab 2 pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafat negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1978, GBHN tahun 1984 dan GBHN tahun 1988 bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan nasional atau yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kelima, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0-6 tahun, diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasaran adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan atau kemampuan berpikir atau kognitif, berkomunikasi atau bahasa fisik, motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek terhambat. Pada ahli pendidikan anak usia dini meyakini bahwa hambatan perkembangan akan mempengaruhi para ahli pendidikan anak usia dini meyakini bahwa hambatan perkembangan akan terpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. D. Jenis dan bentuk layanan pendidikan anak PAUD. Pendidikan anak PAUD.
Berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya Taman Penitipan Anak atau TPA diperuntukkan bagi bayi 0 sampai 2 tahun, kelompok bermain atau KB. Untuk anak usia dini lebih dari 2 sampai kurang 4 tahun, untuk taman kanak-kanak atau TK atau RA berusia 4 sampai 6 tahun. Alasan pentingnya pendidikan pada umum usia dini. Ada 2 alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitas. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut para ahli neuroscience, setiap manusia dibekali sang pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar sel saraf atau neuron dalam dua belahan otak. Yang kedua, berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Dewasa ini syarat usia seorang anak masuk sekolah dasar ialah di atas usia 6 tahun. Prioritaskan usia 7 tahun. Pendidikan di sekolah dasar berfokus kepada materi, penguasaan, akademi, hafalan, dan sangat pada setiap anak dituntut bisa belajar sendiri. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi visi motorik, kognitif atau intelektual, bahkan bahasa, komunikasi sosial, emosi, dan nilai agama moral. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi. Keempat, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelima, peraturan pemerintah 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, terutama pergeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan. Yang keenam, peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar pendidikan anak usia dini. Developmentally Appropriate Prancis atau DAP. Ciri kurikulum lama, yang pertama, berorientasi menghafal materi. 2, lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosi, dan spiritual. Ketiga, materi diajarkan bersifat abstrak dan tidak konkret. Keempat, antara materi yang diajarkan dengan yang lain terpisah, tidak terintegrasi, dan tidak berkaitan. Kelima, bahan ajar
tidak relevan dengan kehidupan nyata. Keenam, guru berceramah dan anak hanya mendengar. 7. Tidak terjadi interaksi antar sesama teman dalam belajar. Yang kedelapan, ujian banyak mengandalkan pilihan ganda. Shalom. Terima kasih.